Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini melanjutkan job sheet, yaitu sistem kendali pompa air otomatis menggunakan WLC Omron. Sebelumnya, perkenalkan, saya Doli Gisetkov dengan NIM 24.905.210 yang akan menerangkan hasil praktikum saya. Baik, di sini tujuan praktikumnya sama seperti yang kemarin pada job sistem kendali pompa air dengan panel box, di mana yang pertama menjelaskan sistem kerja distribusi air pada bangunan komersial. Yang kedua, menjelaskan prinsip kerja pompa air untuk bangunan komersial. Yang berikutnya, merangkai kendali motor listrik 3 fase untuk sistem pompa air bangunan komersial dengan baik dan benar pada trainer. Berikutnya, merangkai rangkaian daya motor listrik 3 fase untuk sistem pompa air bangunan komersial dengan baik dan benar pada trainer. Yang berikutnya, menganalisa kendala dan gangguan yang terjadi pada sistem kerja motor 3 fase untuk sistem pompa air bangunan komersial dengan tepat, baik, dan benar. Untuk bahan-bahannya, yang pertama ada alat berupa multimeter, toolbox set, dan APD. Untuk bahannya ada trainer motor, Tor, magnetic contact SN21, MCB 3 pas, lampu pijar, dan selector switch. Oh ya, untuk di job kali ini selector switch sudah digunakan hanya menggunakan alat lem ST, MCB 1 pas, PLC Omron, elektrolilit, dan kabel jumper. Baik, berikutnya untuk job safety analysis, di sini adalah nama pekerjaan. Yang pertama, sistem kendali pompa air otomatis menggunakan LC Omron yang dikerjakan pada tanggal 27 Mei kemarin pada lab instalasi dan mesin listrik, yang dimana pada saat praktikum diawasi oleh Pak Usman Susanto SPDMPD sebagai dosen pengajar mata kuliah, dan saya Leolega Setkop sebagai pelaksana, di mana saat melakukan praktik menggunakan APD berupa sarung tangan safety, sepatu safety, wear pack, dan helm safety. Untuk urutan kerja yang digunakan, yang pertama menyiapkan alat dan bahan praktikum, potensinya kegiatan benda berat. Upaya pengendaliannya, kita menggunakan APD dan memeriksa komponen apakah layak untuk digunakan. Yang berikutnya, merangkai komponen, potensi bahayanya, tersebut kembali kabel. Upaya pengendaliannya, kita menggunakan sarung tangan safety. Yang ketiga, mengukur tahanan isolasi, dengan potensi bahayanya, beberapa tersebut harus desain agar jika tersebut untuk upaya pengendalian menggunakan APD, memperhatikan kondisi alat dan menggunakan prosedur pengukuran yang tepat. Yang berikutnya, pengujian rangkaian dengan aliran listrik, potensi bahaya tersebut aliran listrik atau korsleting jika ada salah menyambung, sehingga upaya pengendaliannya memeriksa wiring dengan benar menggunakan multimeter sebelum dialiri listrik dan menggunakan APD selalu. Yang berikutnya, pengukuran tegangan maupun arus menggunakan multimeter tentang ampere. Potensi bahayanya itu resiko alat rusak ataupun MCB trip apabila salah penempatan pada selektor. Sehingga dalam melakukan pengukuran selalu menggunakan prosedur yang baik dan benar. Dan terakhir, membongkar dan merapikan tempat praktikum, di mana potensi bahayanya tersetrum listrik, sehingga upaya pengendaliannya pastikan sumber yang dialiri pada rangkaian sudah dimatikan sebelum dibongkar dan selalu menggunakan APD. Terbaik untuk gambar yang digunakan di sini adalah rangkaian kendali dan rangkaian daya. Di sini untuk rangkaian kendali sumber dari MCB akan ke emergency switch dan melodi tor, di mana keluaran dari injektor akan masuk sebagai input di common PLC. Sedangkan akan ada percabangan dari output tor, output injektor yang akan masuk juga sebagai sumber S2 pada PLC. Di sini kontak normally close atau TB1 dihubungkan pada A1 dan lampu hijau sebagai keterangan untuk sumber dari untuk keterangan air dari water tank ke
pengguna. Sedangkan untuk sumber elektroda lilin dari normally normally close atau TB3, TB2, dia akan menjadi di lampu indikator merah di mana saat lampu indikator merah menyala, air mengalir dari water source ke water tank. Untuk keterangan lampu kuning adalah lampu overload. Oke, baik, saya ulangi di mana normally di mana di mana titik common atau TC, titik common atau kontak common pada WLC Omron akan dialiri listrik 220. Juga S2 yang akan menjadi sumber tegangan pada WLC. Untuk kontak normally close pertama, TB1, untuk keterangan untuk mengendalikan motor untuk memompa air ke titik yang ingin digunakan atau titik pengguna, sehingga dia terhubung ke A1 sebagai pompa motor dan lampu hijau untuk keterangan motor dari pompa ke pengguna. Sedangkan normally close yang kedua dari kontak WLC itu akan mengalir ke keterangan lampu merah, di mana saat saat lampu indikator merah atau pilot lamp merah menyala, air sedang mengalir dari water source ke water tank. Dan ini untuk rangkaian power line. Ini untuk hasil rangkaian pada saat praktikum, di mana dapat dilihat di sini sumber masuk ke kontak satu, dan untuk M dari MCB kendali akan masuk ke emergency switch, dari emergency switch akan masuk ke TOR. Dari situ TOR keluarannya akan masuk ke kaman dan juga masuk ke sumber S2. Di sini S0 terhubung ke netral, ya, netral lampu terhubung ke netral dan A2 terhubung ke netral. Bisa melihat pada hasil praktikum ketika elektroda yang pertama, elektroda yang kedua mendeteksi kekurangan air pada water tank, maka air akan dialirkan, eh maaf saya ralat, ketika pengguna atau tempat water tank mendeteksi kekurangan air, maka sumber atau normal close pada titik PLC Omron atau kontak PLC Omron akan terhubung sehingga lampu indikator hijau menyala dan motor berputar. Dapat dilihat di sini untuk keterangan motor menggunakan lampu. Sedangkan pada posisi normal atau saat air water pada water tank dan water source sedang jarak normal, maka lampu indikator tidak akan ada. Dan ketika sumber pada water tank habis, maka water source akan maka sumber dari water source akan dialirkan ke water tank. Untuk hasil pekerjaan di mana tegangan titik pengukuran bukti tegangan fase netral pada fase air sumber didapati nilai sebesar 220 volt, pada titik S sumber 221 volt, pada titik T sumber 220 volt, pada MCB kendali sebesar 220 volt, sedangkan tegangan fase netral pada pada MC atau magnetic kontaktor adalah A1 A2 sebesar 215 volt, titik fase netral R pada beban 219 volt,
S pada beban 221 volt dan T pada beban sebesar 219 volt. Sedangkan arus yang terukur karena menggunakan lampu didapati arus sebesar 0,06 ampere. Berdasarkan set praktikum sistem kendali motor 3 pas, distribusi tegangan pada sisi sumber menunjukkan kondisi yang sangat stabil, di mana tegangan yang terukur pada sumber yaitu 220 pada fasa R, 221 pada fasa S, dan 220 pada fasa T. Sehingga tegangan pada MCB kendali sebesar 220 volt, serta pada MC atau manipulator sebesar 219 volt, menunjukkan bahwa pada rangkaian kontrol maupun daya memperoleh suplai tegangan yang baik sehingga seluruh komponen dapat bekerja dengan sesuai dengan fungsinya. Pada sisi beban, hasil pengukuran menunjukkan tegangan sebesar 219 volt pada fase R, 201 volt pada fase S, dan 219 volt pada fase T. Nilai tegangan antar fase relatif seimbang dengan selisih yang cukup kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyaluran daya dari sumber menuju beban berlangsung dengan baik tanpa adanya penurunan tegangan signifikan. Kondisi ini menunjukkan kualitas pengantar, sambungan kabel, serta pemasangan pada terminal pada rangkaian daya maupun kendali sudah dilakukan dengan benar. Juga hasil pengukuran arus beban yang menunjukkan nilai sebesar 0,6 ampere menandakan bahwa lampu atau apabila dipakai sebagai motor dapat bekerja dengan kondisi normal dan masih berada dalam batas aman sesuai dengan kapasitas rangkaian praktikum. Nilai arus yang kecil juga menunjukkan bahwa motor beroperasi dengan beban ringan apabila kita menggunakan motor. Apabila kita menggunakan lampu, dapat dilihat lampu dapat menyala dengan baik, di mana semua lampu menyala, sehingga tidak ada gangguan selama melakukan pengujian. Kendala atau gangguan dan solusi, ini bukan kontak pada MC, tetapi kontak pada tor rusak, yaitu kontak MC pada tor, di mana kontak MC tidak mau terhubung secara normally close, sehingga pada saat uji coba yang pertama, saat uji coba oleh orang pertama pada sesi 1, saat dia melakukan uji coba, lampu tidak mau menyala, sehingga lakukan pengecekan ulang ternyata kontak DC pada tor tidak terhubung. Sehingga solusinya, sebelum melakukan praktik, kita selalu mengecek dulu setiap komponen yang akan digunakan, dan apabila komponen tersebut rusak, konfirmasi ke penguji dan konfirmasi ke pengawas untuk mengganti komponen yang rusak. Kesimpulannya, berdasarkan hasil praktikum sistem kendali pompa air untuk bangunan komersial, bahwa tujuan praktikum pada umumnya telah tercapai. Saya sebagai mahasiswa telah mampu memahami dan menjelaskan prinsip kerja dari sistem distribusi air pada bangunan komersial, serta prinsip kerja dari pompa air sebagai komponen utama dalam proses penyaluran air. Selain itu, saya sebagai mahasiswa juga telah berhasil merangkai rangkaian daya motor listrik di Papasa pada terminal dengan baik dan benar sesuai dengan diagram yang telah saya rancang. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa sistem beroperasi dengan baik, di mana distribusi tegangan yang stabil di kisaran 219 hingga 221 volt dan arus beban sebesar 0,6 ampere. Sehingga apabila mau dipraktikkan pada kondisi real, dapat bekerja sesuai fungsi yang diharapkan. Selama praktikum, saya juga mampu mengidentifikasi dan menganalisis kendala maupun gangguan yang terjadi pada sistem yang sudah saya sebutkan tadi, serta juga melakukan perbaikan rangkaian sehingga kembali beroperasi secara normal. Secara keseluruhan, praktikum ini telah memberikan pengalaman yang baik dalam perancangan, pengoperasian, serta analisis sistem motor listrik di atas untuk aplikasi pompa air pada bangunan komersial. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada job kali ini, karena sebenarnya job kali ini juga diperhatikan pada sistem kendali pompa air dengan panel box kemarin, tetapi karena waktu yang dimungkinkan sehingga baru dilakukan kemarin. Di atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.